Pengembangan kurikulum merupakan suatu istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan penilaian. Karena pengembangan kurikulum memiliki implikasi terhadap adanya perubahan dan perbaikan, maka istilah pengembangan kurikulum terkadang juga disamakan dengan istilah perbaikan kurikulum. Meskipun pada banyak kasus, sebenarnya perbaikan itu merupakan akibat dari adanya pengembangan. Maka bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum itu adalah gambaran sistematis mengenai prosedur yang ditempuh dalam melakukan aktivitas pengembangan kurikulum, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan uji coba, dan penilaian kurikulum, di mana inti dari aktivitas ini sebenarnya adalah pengambilan keputusan tentang apa, mengapa, dan bagaimana komponen-komponen kurikulum yang akan dibuat. Ada beberapa model pengembangan kurikulum yang akan dikemukakan dalam bahasan ini. Di antaranya yaitu 1. Model Ralph Tyler. Model pengembangan kurikulum Tyler itu ada 4 tahap yang harus dilakukan, yaitu meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan. 2. Menentukan pengalaman belajar yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. 4. Menentukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui apakah tujuan telah dicapai. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum model ini harus melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan masyarakat yang terdiri dari para ahli bidang studi, kurikulum, pendidikan, psikologi, dan pengembangan anak dan bidang lainnya yang terkait. 2. Model administratif. Prosedur kerja model ini yaitu membentuk tim atau panitia pengarah. Anggota dari tim ini ditentukan oleh pejabat pendidikan yang berwenang. Tugas dari tim pengarah ini yaitu merumuskan konsep dasar kurikulum, menetapkan garis-garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan, falsafah, serta menetapkan tujuan umum pendidikan. 3. Model grassroots. Model grassroots kebalikan dari model administratif. Inisiatif dan kegiatan pengembangan kurikulum datang dari guru, baik pada level ruang kelas maupun pada level sekolah. Inisiatif ini muncul biasanya dikarenakan oleh keresahan atau ketidakpuasan guru terhadap kurikulum yang berjalan. Selanjutnya, para guru berupaya mengadakan inovasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Dalam model pengembangan kurikulum ini, peran administrator tidak dominan. 4. Model demonstratif. Ada beberapa kebaikan dalam penerapan model pengembangan ini. Di antaranya adalah 1. Kurikulum ini akan lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. 2. Perubahan kurikulum. Dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus, kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator. Akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks. 3. Hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. 4. Model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru, serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program yang baru. 5. Model Miller-Seller. Model pengembangan kurikulum Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi yang terdiri dari beberapa komponen. 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model mengajar. 4. Implementasi. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi, yaitu A. Disesuaikan berdasarkan seluruh tujuan umum maupun tujuan khusus. B. Strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa. C. Guru yang menerapkan kurikulum ini harus sudah memahami secara utuh, sudah dilatih, dan mendukung model. D. Tersedia sumber-sumber yang esensial dalam pengembangan model. 6. Model Taba. Menurut Taba,
guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. 7. Model Beckham. Beckham menetapkan 5 langkah dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Menetapkan arena atau wilayah di mana kurikulum itu diperuntukkan. 2. Menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum, serta tugas-tugas dan peran yang akan dilakukannya. 3. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Dalam menetapkan keseluruhan prosedur ini dapat dibagi ke dalam 5 langkah, yaitu A. Membentuk tim pengembang kurikulum. B. Melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang berjalan. C. Studi tentang alternatif isi kurikulum baru. D. Merumuskan dan menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan apa saja yang akan tercakup dalam kurikulum baru. E. Perancangan dan penulisan kurikulum baru. Dalam kelima kegiatan di atas, pihak administrator memegang peranan yang sangat besar bagi kesuksesan proses tersebut. 4. Implementasi kurikulum. Untuk suksesnya penerapan kurikulum baru, perlu adanya dukungan sumber daya yang memadai, diantaranya pemahaman guru yang baik terhadap kurikulum baru, sarana dan prasarana, anggaran keuangan yang memadai, dan sebagainya. 5. Evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 2 aspek yang harus selalu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum. 1. Keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum. 2. Keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Secara umum terdapat 2 bentuk organisasi kurikulum, yaitu 1. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Dalam bentuk kurikulum ini meliputi A. Mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam bentuk mata pelajaran. B. Mata pelajaran gabungan. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. 2. Kurikulum terpadu. Dalam bentuk kurikulum ini meliputi A. Kurikulum inti. Dalam prosesnya, kurikulum terpadu perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari siswa menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna. B. Social function dan persistent situation. Social function merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. C. Experience atau Activity Curriculum. Pada kurikulum ini, intinya yaitu siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa.